Bertahun-tahun, aku hidup dalam sebuah rumah yang katanya adalah tempat paling aman bagi seorang istri. Tapi siapa yang menyangka bahwa rumah yang sama justru menyimpan rahasia yang hampir menghancurkan seluruh hidupku. Orang-orang melihat aku sebagai istri yang beruntung. 10 tahun menikah, rumah tangga yang tampak harmonis. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku hidup dalam penantian yang tak pernah berujung. Penantian seorang anak yang nyaris membuatku kehilangan diriku sendiri. Dan ketika aku mulai berdamai dengan keadaan, segalanya justru berubah dalam satu sore yang tak akan pernah kulupakan. Sore ketika suamiku pulang, dengan membawa seorang perempuan hamil besar dan mengatakan bahwa perempuan itu adalah istrinya. Itulah awal dari semuanya. Awal dari malam-malam tanpa tidur. Awal dari air mata yang jatuh tanpa suara. Awal dari rahasia yang ternyata lebih kelam dari yang pernah kubayangkan. Karena ternyata tidak semua bayi lahir dari cinta. Beberapa bayi lahir dari aib yang berusaha ditutup rapat-rapat. Dan inilah kisahku. Sebelum cerita ini aku lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Dukungan kalian membuat channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran hidup seperti ini. Namaku Alia, seorang istri yang sudah menikah selama 10 tahun. 10 tahun yang bagi banyak orang mungkin terdengar seperti perjalanan panjang yang penuh kenangan indah. Tapi bagiku, 10 tahun itu lebih terasa seperti deretan musim yang berubah tanpa sempat kulihat keindahannya. Karena sejak awal pernikahan, aku dan suamiku, Raga, belum juga dikaruniai anak. Kami mencoba banyak cara, obat herbal, pijat, vitamin, program hamil yang biayanya bahkan membuat kami harus menguras tabungan. Namun tetap tidak ada tanda-tanda. Setiap bulan, setiap datangnya haid, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Aku merasa gagal sebagai seorang istri. Dan Raga, walaupun selalu menguatkanku, aku bisa melihat lelah yang ia sembunyikan di sudut matanya. Keluarga mulai bertanya-tanya. Tetangga mulai memberi komentar yang tak pernah ku minta. Dan aku perlahan merasa mengecil. Seperti mengecil, sampai rasanya aku tidak lagi terlihat di mata orang lain. Tapi Raga, ia adalah satu-satunya alasan aku bertahan. Dia tidak pernah memarahiku, tidak pernah menyalahkanku. Dia memelukku setiap kali aku merasa hancur. Namun, entah sejak kapan, Raga mulai berubah. Tidak besar, hanya kecil-kecil, tapi terasa. Dia semakin sering keluar rumah, pulang lebih malam, dan tatapannya sering kosong, seolah ada sesuatu yang ditahannya. Aku mulai bertanya-tanya, apa ada sesuatu yang tidak aku ketahui? Aku tidak tahu bahwa dugaanku itu baru sebagian kecil dari badai besar yang sedang menuju hidupku. Hari itu, sore yang sangat biasa. Aku baru selesai memasak. Rumah rapi, suasana tenang. Dan aku sedang menunggu Raga pulang. Tapi begitu ku dengar suara pintu terbuka, ada sesuatu dalam suaranya yang langsung membuatku waspada. Langkahnya berat, seperti orang yang sedang membawa beban. Saat aku keluar dari dapur, aku melihatnya. Raga berdiri dengan wajah penuh rasa bersalah. Dan di sampingnya,
Seorang perempuan yang hamil besar. Perutnya benar-benar bulat, tinggal menunggu hari. Aku ingat bagaimana tubuhku kaku. Aku ingin bicara, tapi suaraku tidak keluar. Raga menunduk, wajahnya pucat. "Ini Mira," katanya pelan. "Istri keduaku." Kata istri itu berdengung di kepalaku seperti petir. Aku merasa seluruh isi tubuhku hancur dalam sekejap. Mira menunduk, tubuhnya gemetar. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Dia tidak tampak seperti perempuan yang bahagia karena mendapatkan suamiku. Tidak sama sekali. Raga mencoba menyentuh lenganku, tapi aku mundur. Bukan karena marah, tapi karena aku tidak tahu harus merasakan apa. Aku tidak menangis, tidak berteriak, tidak memaki. Aku hanya mati rasa. Dan dengan entah kekuatan apa, aku membuka pintu rumah dan berkata, "Masuklah, kalian pasti lelah." Entah kenapa aku bisa melakukan itu. Mungkin karena aku terbiasa menahan rasa sakit. Mungkin juga karena aku terlalu mencintai Raga sampai aku siap dihancurkan olehnya. Tapi saat itu, aku tidak tahu bahwa kedatangan Mira bukanlah puncak dari segalanya. Itu baru permulaan. Hari-hari setelah kedatangan Mira adalah hari-hari yang paling panjang dalam hidupku. Mira tinggal di kamar tamu. Raga tidur di ruang tengah. Aku tidak bertanya kenapa, tapi aku tahu alasannya. Raga tidak ingin menyentuh Mira lagi. Setiap malam, Mira menangis. Kadang lirih, kadang keras sampai membuatku ikut menangis di balik pintu. Dia ketakutan, cemas, dan selalu tampak seperti sedang lari dari sesuatu. Tapi saat kutanya, dia hanya diam. "Ada apa, Mira?" "Tidak apa-apa, Kak." Suaranya gemetar, tak meyakinkan. Raga semakin sering keluar rumah. Dia menghilang berjam-jam, dan wajahnya selalu tegang jika kembali. Ada sesuatu yang disembunyikan Raga, dan entah kenapa, aku merasa Mira pun menyimpan luka yang jauh lebih besar. Aku merawatnya, membuatkan makanan, mengusap kakinya yang bengkak, menemaninya saat kontraksi palsu muncul. Orang mungkin menganggapku bodoh, tapi aku hanya tidak ingin membenci seseorang yang sudah cukup hancur bahkan sebelum masuk ke hidupku. Dan saat hamilnya semakin besar, aku mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Pagi itu, Mira tiba-tiba berteriak dari kamar. Air ketubannya pecah. Raga tidak ada di rumah. Ponselnya tidak aktif. Aku panik, tapi berusaha tetap kuat. Dengan buru-buru, aku membawa Mira ke rumah sakit. Kupeluk dia selama kontraksinya datang satu persatu. Aku memegangi tangannya, mengusap punggungnya, berulang kali berkata dia kuat, dia mampu. Dan aku melihat sesuatu yang membuatku merinding. Mira menatapku seolah aku adalah satu-satunya orang yang dia percayai di dunia ini. Ketika Raga akhirnya datang, wajahnya seperti orang yang hampir pingsan. Bukan bahagia, bukan cemas, tapi takut. Seakan-akan kelahiran bayi itu bukanlah kabar baik. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi itu terdengar. Aku menggendongnya pertama kali. Bayi mungil itu menangis keras,
Kulitnya merah, rambutnya hitam lebat. Dan saat aku menatap wajah kecil itu, aku merasakan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Ada sesuatu tentang bayi itu yang membuatku bertanya-tanya, tapi aku tidak mengerti apa. Yang jelas, Raga tidak berani menyentuh bayi itu. Dia seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Dan itu membuat hatiku semakin penuh tanda tanya. Sejak kelahiran bayi itu, aku merasa ada sesuatu dalam diri Raga yang patah. Raga semakin jarang pulang. Malam-malamku mulai kembali sunyi. Lampu teras yang selalu kutahan tetap menyala sampai dini hari, menunggu suara motor yang tak kunjung terdengar. Kadang Raga pulang jam 2 pagi. Kadang tidak pulang sama sekali. Dan saat aku bertanya, ia hanya berkata pelan, "Aku lembur, Li. Jangan tunggu aku." Tapi aku tahu suaranya. Aku tahu tatapan yang ia sembunyikan setiap kali menunduk. Itu bukan suara orang yang sibuk. Itu suara orang yang lari. Dari siapa? Dari apa? Dari siapa dia takut? Aku tidak punya jawabannya. Raga tidak pernah mau menggendong bayi itu. Suatu sore, aku melihat bayi itu menangis kencang. Aku mencoba menenangkannya, tapi Mira sedang di kamar mandi. Ketika Raga pulang, aku meminta bantuannya. "Rag, bisa tolong pegang sebentar? Tangannya dingin." Raga terdiam. Terlalu lama untuk sekedar menolak. Ia hanya memandang bayi itu seperti sedang melihat sesuatu yang menakutkan. "Li, aku nggak bisa. Aku takut salah gendong." Aku menatapnya. 10 tahun kami menikah. Tak pernah sekalipun Raga terlihat takut memegang bayi teman, sepupu, atau keponakannya. Tapi pada bayi itu, ada sesuatu di wajahnya yang tidak bisa kujelaskan. Seperti ketakutan, seperti penolakan, seperti luka yang ia tutupi mati-matian. Aku semakin tidak mengerti. Kedatangan mertua memperburuk suasana. Sejak cucunya lahir, atau yang mereka kira cucu dari Raga, ibu dan ayah mertua sering datang. Ibu mertua benar-benar bahagia. Ia menggendong bayi itu dengan tawa dan air mata sekaligus. "Alia, akhirnya ibu punya cucu dari kamu dan Raga." Hatiku mencelos. Aku tersenyum, meskipun rasanya seperti menelan duri. Ayah mertua pun selalu ikut. Setiap ia datang, rumah ini berubah dingin. Ada sesuatu di tatapannya saat melihat bayi itu. Sesuatu yang membuatku gelisah, tapi belum mampu kupahami. Sementara Mira selalu gelisah jika ayah mertua ada. Setiap kali ayah mertua melangkah masuk, Mira akan langsung menunduk. Tangannya bergetar, bibirnya pucat. Ia mencubit ujung baju atau memeluk tubuhnya sendiri seperti seseorang yang ingin menyembunyikan diri. Kadang ia berdiri dan masuk ke kamar tanpa alasan. Kadang ia hanya menatap lantai sambil menggigit bibir sampai berdarah. Aku memperhatikan semua itu. Dan perasaan aneh itu semakin tumbuh di dadaku.
Ada sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar pernikahan siri. Tapi aku tidak tahu apa. Malam itu, semuanya terbongkar. Malam itu, ibu dan ayah mertua sedang di rumah. Ibu mertua menggendong bayi itu dengan bahagia. Ayah mertua duduk sambil memperhatikan. Terlalu sering, terlalu intens. Mira menunduk di sudut ruangan. Wajahnya tampak seperti seseorang yang sudah tidak sanggup menahan beban. Aku baru saja menuang teh ketika pintu depan terbuka dengan keras. Raga muncul dengan wajah yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Wajah penuh marah, bukan pada Mira, bukan padaku, tapi pada sesuatu yang ia pendam terlalu lama. "Raga?" tanyaku pelan. Raga tidak menjawab. Ia langsung menatap ayahnya. Tatapan itu adalah tatapan yang menuduh. Tatapan yang penuh jijik, benci, dan luka yang terlalu dalam. Ayah mertua berdiri. "Kamu pulang, Nak. Sini lihat." "Jangan," teriak Raga. Kami semua terdiam. Aku melihat tangan Raga mengepal begitu keras sampai buku jarinya memutih. Aku melihat tubuh Mira yang langsung gemetar. Aku melihat ayah mertua yang wajahnya seketika pucat. Ibu mertua kebingungan. "Raga, apa-apaan ini?" Dan saat itu, Raga menatap aku. Tatapan itu memecah hatiku. Tatapan seseorang yang sudah terlalu lama memikul beban sendirian. Tatapan seseorang yang ingin jujur tapi selalu dibungkam. "Li, aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku tak mengerti. Maaf untuk apa? Raga, kamu bikin aku takut." Ia menggigit bibirnya. Setetes air mata jatuh di tanganku. Aku membeku. Aku menatap Mira. Mira menangis tanpa suara. Ibu mertua menatap Raga tak percaya. Ayah mertua mulai gelisah, sangat gelisah. Raga mengusap wajahnya, frustasi, putus asa. "Li, aku minta maaf. Aku minta maaf. Karena aku biarin kamu terseret dalam aib yang bukan milikku. Aku cuma ingin melindungi kamu, tapi aku malah nyakitin kamu." Air matanya jatuh di tanganku. Dan malam itu, semua kebenaran yang selama ini aku takutkan, semua yang tidak pernah kubayangkan, semua yang ingin sekali kutolak, tumpah begitu saja di depan mataku. Esoknya, Mira datang padaku dengan mata sembab. "Kak, aku mau pergi. Aku mau hidup jauh, mulai lagi dari awal." Dia tidak menyalahkan siapapun. Dia pun korban. Dia hanya ingin bayinya tidak tumbuh dalam aib. Aku memeluknya lama. Dia meminta maaf. Aku juga meminta maaf. Dan pagi itu, Mira pergi bersama bayinya. Tanpa marah, tanpa benci. Hanya luka yang pelan-pelan mengering. Raga tidak menghentikannya. Justru dia berdoa agar Mira hidup lebih tenang. Dan sejak hari itu, Raga memutus seluruh hubungan dengan ayahnya. Rumah mertua sunyi. Ayah mertua berulang kali mencoba menghubungi Raga,
tapi Raga menolak. Ibu mertua yang dulu sangat menyayanginya, kini hanya bisa menangis setiap kali mengenang anak yang tidak lagi ingin datang. Tapi Raga sudah terlalu hancur oleh ayahnya sendiri. Dia tidak sanggup melihat wajah itu lagi. Lama-lama, hanya aku yang bisa menenangkannya. Dan suatu malam, dia memelukku dan berkata, "Aku cuma punya kamu. Aku cuma ingin hidup sama kamu saja. Mulai sekarang, kita jalan berdua." Dan untuk pertama kalinya, setelah semua badai, aku merasakan sesuatu yang hangat mengalir di hatiku. Cinta yang tidak sempurna, tapi nyata. Beberapa bulan kemudian, kami memutuskan pindah. Kami memilih rumah kecil di kota lain. Tidak besar, tapi hangat. Tidak mewah, tapi tenang. Raga meninggalkan semuanya. Nomor keluarganya, pekerjaannya di kota lama, semua kenangan yang menyakitkan. Kami mulai hidup baru. Dari nol. Dengan hati yang masih luka, tapi perlahan sembuh. Di rumah kecil itu, kami belajar tertawa lagi. Belajar makan bersama tanpa tegang. Belajar tidur tanpa merasa diawasi rahasia. Kami berhenti mengejar program hamil. Kami berhenti pergi ke dokter. Kami berhenti meminum obat yang membuat kami lelah. Kami belajar menerima bahwa keluarga tidak selalu harus ada anak. Bahwa cinta tidak diukur dari garis pada tespek. Bahwa kebahagiaan tidak harus sama seperti orang lain. Suatu hari saat kami duduk di teras rumah, Raga menggenggam tanganku dan berkata, "Kalau Tuhan kasih anak, aku bersyukur. Kalau tidak, aku tetap bersyukur. Karena aku masih punya kamu." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa kurang. Aku merasa cukup, lengkap, bahagia. Beginilah akhir kisahku. Kisah tentang badai, tentang rahasia, tentang luka yang dipaksakan pada seseorang yang tidak bersalah. Tapi juga kisah tentang kekuatan seorang istri, tentang hati yang luluh tapi tidak pecah, tentang cinta yang bertahan walaupun hampir hancur seluruhnya. Aku tidak pernah membenci Mira. Dia juga korban. Dan bayi itu adalah bayi yang suatu hari nanti semoga tumbuh menjadi anak yang baik. Raga, lelaki yang pernah membuatku menangis, adalah lelaki yang kini membuatku tersenyum setiap hari. Kami hidup sederhana, di rumah kecil tanpa suara tangisan bayi. Tapi justru disitulah kami menemukan kedamaian. Bukan akhir yang sempurna, tapi akhir yang kami pilih. Akhir yang membuat kami bisa bernapas dan mencintai tanpa takut lagi. Karena pada akhirnya, rumah bukan tentang siapa saja penghuninya. Rumah adalah tempat di mana hati kita akhirnya menemukan pulangnya. Perjalanan hidupku tidak pernah mudah. Aku melewati tahun-tahun penuh penantian, badai yang datang tanpa peringatan, dan rahasia yang hampir meruntuhkan seluruh kepercayaanku pada cinta. Tapi dari semua itu, aku belajar bahwa tidak semua luka diciptakan untuk mematahkan. Beberapa luka muncul untuk membuka jalan menuju tempat yang seharusnya menjadi rumah kita sebenarnya. Rumah kecil kami sekarang bukan rumah paling mewah, bukan yang paling ramai, bukan yang penuh tawa anak-anak seperti keluarga lain. Tapi entah kenapa, justru di rumah kecil itulah aku akhirnya mengerti arti kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan tentang seberapa banyak yang kami punya.
Bukan tentang seberapa sempurna hidup terlihat dari luar, tapi tentang kedamaian yang setiap hari bisa kami rasakan bersama. Tentang caranya Raga tersenyum ketika menatapku saat membuatkan teh hangat. Tentang caranya menggenggam tanganku saat menonton televisi di malam hari. Tentang bagaimana kami tidak lagi hidup dalam tekanan, kebohongan, atau bayangan masa lalu. Kami tidak dikaruniai anak, tapi kami dikaruniai kesempatan untuk memulai ulang. Kesempatan untuk memilih satu sama lain dengan lebih dewasa, lebih tulus, dan lebih jujur. Dan aku belajar satu hal besar dari semua ini. Tidak semua keluarga tercipta dari darah dan garis keturunan. Ada keluarga yang tercipta dari keberanian untuk bertahan bersama, meski badai sudah berkali-kali mencoba memisahkan. Aku bukan perempuan paling kuat. Aku bukan istri paling sempurna. Tapi aku adalah perempuan yang akhirnya berani memilih kebahagiaan meski jalannya penuh luka. Dan Raga, lelaki yang dulu hampir hilang karena rahasia kelam keluarganya, kini menjadi suami yang setiap hari membuatku percaya bahwa cinta, jika dijaga, bisa sembuh setelah hancur. Inilah akhirnya. Bukan akhir yang megah. Bukan akhir yang penuh kejutan. Tapi akhir yang membuatku bisa menutup mata setiap malam dengan hati yang akhirnya tenang. Karena pada akhirnya, bahagia bukan tentang apa yang hilang dari hidup kita, tapi tentang apa yang tetap tinggal dan memilih bertahan. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap hati yang terluka selalu punya jalan untuk pulih. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh atau memberi makna, aku mengundang kamu untuk subscribe, like, dan meninggalkan komentar di bawah. Bukan untuk angka, tapi agar aku bisa terus berbagi kisah-kisah yang mungkin bisa menemani hatimu juga. Sampai jumpa di cerita berikutnya ya, dan semoga hatimu selalu menemukan rumahnya.